Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengirim naskah ke suatu jurnal ilmiah. Karena kalau kita tetap melakukan, biasanya otomatis naskah yang kita kirimkan itu akan ditolak. Pertama adalah plagiasi yang lebih tinggi dari ketentuan. Artinya, jangan sampai mengirim naskah yang plagiasinya itu lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku di jurnal. Misalnya jurnal tersebut menetapkan batas maksimal plagiasinya itu 20% ya. Nah, lalu kita mengirim naskah 30% plagiasinya, maka otomatis akan ditolak. Nah, yang kedua adalah perhatikan jumlah kata atau jumlah halaman minimal yang berlaku di jurnal. Biasanya jurnal itu menetapkan batas minimal. Jadi kalau misalnya jurnal tersebut menetapkan batas minimalnya 5 lembar, lalu kita ngirim naskah 3 lembar, maka otomatis akan ditolak. Atau jurnal itu menetapkan batas maksimal. Batas maksimalnya misalnya 20 lembar. Lalu kita ngirim naskah itu 30 lembar, maka juga otomatis akan ditolak. Yang ketiga, template jurnal. Hindari mengirim naskah yang menggunakan template jurnal lain. Itu otomatis akan ditolak karena akan dianggap tidak menghargai pengelola jurnal, tidak menghargai jurnal yang dituju, atau naskah yang kita kirimkan itu terindikasi sudah ditolak oleh jurnal lain lalu kita kirim ke jurnal tersebut. Yang keempat, ya, hindari mengirim naskah yang sama ke dua jurnal sekaligus atau ke beberapa jurnal sekaligus. Artinya naskah itu hanya boleh dikirimkan ke satu jurnal dulu. Nah, setelah ada keputusan, misalnya ditolak, baru boleh kita kirimkan ke jurnal lain. Tidak boleh dalam waktu yang bersamaan. Kelima, hindari mengirim dua naskah atau beberapa naskah sekaligus ke satu jurnal yang sama. Itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya nih kita punya banyak sekali tulisan, lalu saking semangatnya kita ngirim 3 naskah ke satu jurnal. Itu tidak boleh. Besar kemungkinan 2 di antaranya akan ditolak. Pasti ditolak. Nah, kemudian selanjutnya adalah format file yang kita gunakan untuk mengirim naskah. Jurnal itu ketika mengirim, apalagi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, harus menggunakan bentuk Microsoft Word. Tidak boleh PDF. Nah, jadi kalau ada yang ngirim naskah, filenya PDF, maka kemungkinan besar akan ditolak atau diminta submit ulang oleh pengelola jurnal. Nah, selanjutnya adalah sumber rujukan. Beberapa jurnal itu menetapkan kriteria sumber rujukan yang harus digunakan, entah itu jumlah, entah itu tahun terbit sumber rujukan yang boleh digunakan. Jadi perhatikan ketentuan yang berlaku. Umumnya jurnal-jurnal itu akan senang kalau kita menggunakan sumber rujukan yang update, yang terbaru, bukan yang jadul-jadul. Nah, kemudian juga hindari mencantumkan email atau kontak yang tidak aktif pada jurnal. Karena itu akan mempersulit proses korespondensi antar kita dengan pengelola jurnal. Jadi jangan sampai mencantumkan email atau nomor kontak yang tidak aktif. Oke, nah terakhir, hindari mengabaikan komentar atau catatan reviewer ataupun editor. Kalau kita mengacuhkan atau tidak peduli dengan catatan reviewer atau editor, maka naskah kita itu otomatis akan ditolak. Karena dianggap tidak serius, dianggap tidak menjalankan proses yang harusnya dilakukan oleh seorang author terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh editor ataupun reviewer.